Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Pendidikan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kawasan Evaluasi dalam Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kawasan evaluasi dalam teknologi pendidikan. Nah, yang pertama, apa sih teknologi pendidikan itu? Teknologi pendidikan yaitu merupakan salah satu bidang keilmuan yang perlu dikaji secara khusus dengan suatu objek tertentu. Menurut AICT, teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan praktek etik dalam upaya untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi kinerja secara cepat dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses maupun sumber-sumber dalam teknologi. Kemudian, apa sih tujuan teknologi pendidikan itu? Tujuan teknologi pendidikan itu yaitu untuk merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga dalam pembelajaran akan lebih mudah, yaitu contohnya bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja mereka akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kawasan evaluasi dalam teknologi pendidikan. Nah, kawasan evaluasi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu analisis masalah, yang kedua pengukuran acuan patokan, yang ketiga evaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Apa itu analisis masalah? Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yeni Salim menjelaskan bahwasanya pengertian analisis yaitu yang pertama, analisis adalah proses pemecahan masalah atau melalui akal ke dalam bagian-bagian yang berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. Yang kedua yaitu analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis atau dugaan sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian, melalui pengamatan, percobaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut, dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Nah, analisis masalah ini meliputi cara penentuan suatu sifat dan parameter menggunakan strategi pengumpulan informasi dan juga pengambilan sebuah keputusan. Kegiatan evaluasi atau penilaian ini terdiri dari identifikasi kebutuhan, pemantauan seberapa jauh masalah yang diidentifikasi sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan, karakteristik, dan sumber pembelajaran, serta penentuan tujuan dari prioritas belajar. Tentang pengukuran acuan patokan. Apa itu pengukuran acuan patokan? Pengukuran acuan patokan adalah suatu pengukuran yang dapat dilakukan dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dikompresikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional yang telah ditentukan terlebih dahulu, bukan dengan penampilan yang lain. Adapun tujuan dan manfaat pengukuran acuan patokan, yaitu tujuan penilaian acuan patokan adalah meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Dengan adanya pengukuran acuan patokan atau yang biasa disebut PAP itu, maka apa yang telah dan belum dikuasai setiap individu bisa dikuasai. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu pembelajaran telah berjalan sesuai dengan apa yang
direncanakan dan berjalan dengan semestinya. Evaluasi formatif dilakukan untuk mencari umpan balik, feedback, kemudian hasil penilaian tersebut digunakan untuk memperbaiki proses-proses dalam belajar mengajar yang sedang atau yang dilakukan setelahnya. Evaluasi formatif sangatlah bermanfaat bagi siswa, guru, maupun bagi program yang dilakukan itu sendiri. Adapun manfaatnya formatif antara lain: A. Manfaat bagi guru, dapat mengetahui beberapa jauh siswa memahami. 2. Dapat mengetahui tentang materi apa yang belum diterima oleh siswa. 3. Dapat memperkenalkan sukses dan tidaknya semua program yang akan diberikan pada siswa. B. Manfaat bagi siswa: 1. Mengetahui apakah sudah mengevaluasi bahan pembelajaran secara menyeluruh. 2. Sebagai pengetahuan bahwa bagi siswa. 3. Sebagai usaha perbaikan. C. Manfaat bagi program: 1. Apakah program ini sesuai dengan kecakapan yang dimiliki oleh anak? 2. Apakah program ini membutuhkan pengetahuan yang lebih luas? 3. Apakah program yang diberikan masih memerlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai? 4. Apakah metode alat akan pendekatan evaluasi yang digunakan sudah tepat? D. Evaluasi sumatif. Pengertian evaluasi sumatif: evaluasi sumatif artinya penilaian atau pengevaluasian yang dilakukan jika salah satu bahan pembelajaran atau seluruh materi pembelajaran dianggap telah selesai dilaksanakan. Fungsi dan tujuan evaluasi sumatif: A. Untuk memberikan keterangan hasil akhir atau nilai akhir bagi siswa. B. Untuk memberikan suatu keterangan mengenai kecakapan atau kefahaman siswa dalam suatu periode tertentu. C. Untuk memperkirakan hasil belajar siswa. Manfaat evaluasi sumatif: 1. Menentukan nilai. 2. Untuk mengetahui seorang anak dapat ataupun tidak dalam mengikuti dan menerima program pembelajaran ini. 3. Untuk mengisi catatan siswa dalam hal kemajuan belajar siswa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya suatu teknologi pendidikan, maka itu akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru mereka. Nah, di samping itu, untuk mengetahui seberapa berhasilnya suatu teknologi dalam pembelajaran itu perlu adanya kajian mengenai kawasan evaluasi dalam teknologi pendidikan. Nah, kawasan evaluasi pendidikan ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu analisis masalah, yang kedua pengukuran acuan patokan, yang ketiga evaluasi formatif, dan juga evaluasi sumatif. Melalui evaluasi ini bisa kita ketahui berhasil atau tidaknya teknologi dalam pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan pada akhir pembelajaran atau pada akhir tahun, atau juga bisa pada akhir semester. Nah, hasil dari evaluasi ini bisa digunakan untuk pembenahan bagi semester yang akan datang. Jadi, evaluasi ini berguna untuk mengambil sebuah keputusan agar semester kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Di sini ada contoh teknologi dalam pembelajaran. Dalam masa pandemi COVID-19 ini menuntut pembelajaran pada tahun ini untuk tetap berlangsung. Akan tetapi pembelajaran ini difokuskan kepada pembelajaran daring, sehingga untuk penyampaian materi membutuhkan media-media baru dalam pembelajaran. Nah, teknologi ini berperan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti e-learning, Google Meet, Zoom, ataupun yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.